Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sore hari ini kita di sini bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara rutin. Sebenarnya ini acara yang sudah lama nggak terlaksana, tapi alhamdulillah pada sore hari ini bisa terlaksana. Alhamdulillah pada sore hari ini ada yang istimewa. Jadi yang biasanya ngaji membacain surat Yasin sekarang ditambah dengan tausiah dari Ustaz. Yasinnya di rumahnya ya. Jadi untuk Yasinnya mungkin nanti bisa dibaca masing-masing di rumah. Ya. Seperti itu. Jadi langsung dilanjut, langsung tausiah. Oke. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan Direktur Manajer Bank Mega Syariah Bank Bapak Anhar itu sungai-sungai di surga. Jannatus Bapak ya. Di surga. Dan yang saya muliakan para staf dan karyawan di Mega Syariah Bank yang alhamdulillah pada sore hari ini Allah takdirkan kita bisa berjumpa dalam sebuah majelis yang sangat mulia dan dimuliakan. Pernah Nabi bilang begini Pak, afdalul a'mal ala dhahril ardi, seutama-utamanya amal di atas muka bumi ini itu salah satu di antaranya adalah thalabul ilmi, ngauntenaken pengajian, mengadakan pengajian. Itu seafdol-afdolnya amal di atas muka bumi. Kemudian ditanya Nabi, kenapa ya Rasulullah? Qila limadha ya Rasulullah? Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan fatalibul ilmi habibullah. Karena orang yang menuntut ilmu, yang ikut hadir dalam majelis ilmu itu adalah akan menjadi kekasih Allah SWT. Maksudnya coba ntar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Oke. Oh gitu. Bumak mereng. Oh ada. Oke deh, udah Mas. Oke. Sami mau. tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa, ada gayanya gitu. Ya, ada gayanya, ada tempatnya. Qila ya Rasulullah, limadha ya Rasulullah? Kenapa thalabul ilmi itu kok menjadi salah satu afdalul amal ala dhahril ardi, di muka bumi, di atas muka bumi, di punggung bumi ini? Kenapa kok menjadi amal yang terbaik? Iya, kata Nabi, fatalibul ilmi habibullah. Karena orang yang ikut ngaji itu akan menjadi kekasih Allah. Ini tidak kaleng-kaleng berarti kekasih Allah.
Mudah-mudahan niat kita diterima Allah sebagai amal ibadah, kemudian bisa istiqomah dan bisa mengamalkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu seindah-indahnya makhluk. Tak percaya kita ke Wandit, madake rupa, pasti apik kula jenengan. Nggih, Mbak Juwairiyah. Juwita. Oh, Juwita. Selamatan lagi. Juwairiyah, salah satu istri Nabi Juwairiyah. Kalau Juwita itu ya ini. Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk, seapi-api makhluk. Maka ini pertahankan gitu loh, dipertahankan. Jangan sampai kita itu masuk ke dalam ayat summa radatnahu asfala safilin. Kemudian Allah jungkrakno ke jurang yang terhina, neraka. Naudzubillah. Neraka itu jurang, Pak. Kata Nabi, seandainya panjenengan melemparkan batu ke jurang neraka, maka batu yang kita lempar tadi sampainya ke dasar neraka itu menunggu 70 sanawat, 70 tahun baru nyampe. Dari dalamnya, saking jerone, dari dalamnya neraka itu, batu yang kita lempar itu baru nyampe ke dasar neraka, paling ngisor dewe, itu menunggu 70 sanawat, menunggu 70 tahun. Dari dalamnya, dibukakan sekalian Mas. Lah, pinter. Thank you. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jok sampai nang jurang iku. Kemudian kok ada dalam info dari Al-Quran itu paling dasar sendiri itu orang munafik. Hah? Waduh, lebih dahsyat lagi daripada orang kafir. Munafik itu. Kenapa? Gak jelas. Orang munafik itu gak jelas. Lain di bibir, lain di hati. Ketoknya santri, pakaiannya koko, kopiah, Masya Allah. Tapi kelakuannya bajingan. Misalnya munafik, lain di hati, lain di bibir. Bilangnya santri tapi merongrong Islam dari dalam. Munafik itu enggak. Karena tidak jelas itulah balasannya juga dahsyat. Balasannya dahsyat. Kalau orang kafir jelas kafir. Ada harbi, ada dhimmi. Kalau dhimmi wajib kita melindungi mereka. Kalau harbi kita wajib memeranginya karena membahayakan nyawa dan kehormatan agama. Tapi kalau munafik, samar Pak munafik nih. Makanya Allah memvonis mereka besok akan ada di paling dasar. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada paling bawah sendiri daripada neraka itu. Namanya intip neraka. Anar ngerti bahasa Jawa intip. Kalau bahasa Jermannya itu rek-kereken neraka. Bahasa gue rek-kereken. Ya intip. Bahasa Bondowosonya rek-kereken. Intip neraka. Itulah orang munafik. Maka jauhilah. Nah, kemudian ada yang tanya, kira-kira tondo-tondoe nopo? Ayatul munafik talatun. Tondoe wong munafik itu ono telu. Idza haddasa kadzaba. Lek ngomong mesti goro, pasti dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji pasti menyalahi
janjinya. Ya, kalau berjanji pasti menyalahi janjinya. Ini tondo saja, ini tondo. Kalau ngomong mesti dusta. Kalau janji pasti goro. Menyalahi janjinya. Wa idza tumina, kalau sudah kadung dipercaya, wa idza tumina, kalau kadung dipercaya, khana, berkhianat. Ya. Jangan pernah mengkhianati pasangan. Insya ini juga, ya, insya jangan pernah mengkhianati, terutama mengkhianati istri. Jangan. Kenapa? Pada waktu itu Nabi khutbah nikah di Madinah. Apa kata Nabi kepada mantan lelakinya itu, dibilangin gini, ittaqillaha fin nisa. Salah samarot. Sampai 3 kali Nabi bilang begitu. Ittaqillaha fin nisa. Ittaqillaha fin nisa. Takutlah kepada Allah dalam urusan istri atau urusan wanita. Kenapa? Yang pertama kata Nabi, akhadtumuhun nabi amanatillah. Kau persunting dia sampai ke pelaminan itu karena amanah Allah. Jadi istri itu amanah Allah, bukan hanya amanah mertua. Tetapi istri itu amanah Allah. Makanya karena istri itu amanah, maka jangan pernah berusaha untuk mengkhianati. Ya, ya, cepat. Masya Allah. Jadi karena istri itu amanah Allah, ya, kita harus tahu diri dong, karena ini amanah Allah. Yang kedua, kenapa sampai Nabi 3 kali mengatakan ittaqillaha fin nisa? Bertakwalah kamu kepada Allah tentang urusan wanita. Yang kedua, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena berubahnya dia dari haram berubah menjadi halal itu karena kalimah-kalimah Allah. Memang dia prosesi pernikahan itu. MC-nya baca Fatihah dulu, ada qiraatul Qur'annya, ada ijab qabul, khutbah nikah dulu sebelum ijab qabul, kemudian ada ijab qabul. Begitu halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Bukan, itu doa air kubur. Sejak itu di pundaknya itu ada misaqon ghalidhan, tanggung jawab yang luar biasa. Jadi jangan pernah berkhianat. Apa yang pertama tandanya tadi? Idza haddasa kadzaba, ngomong mesti berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji pasti mengingkarinya, menyalahi janjinya. Wa idza tumina khana, kalau kadung dipercaya berkhianat. Jauhi sifat ini, maka Allah akan menyelamatkan kula panjenengan insya Allah. Nah, yang kedua ya, seseorang itu kerja dimanapun sudah bisa sukses atau bisa tidak, itu disebabkan oleh satu. Sukses atau tidaknya seseorang dalam berbisnis, dalam menjalani suatu perusahaan atau bekerja di suatu tempat, dia akan sukses atau tidak karena satu. Apa itu? Gara-gara yang ada di hati, di dalam dada kula panjenengan. Insyaluhat, kalau bagus, syaluhal amal, maka akan bagus semua tindak tanduknya, watak watuknya, wahingnya, ya, wahingnya akan bagus. Ono ta wahing gak bagus? Ono. Wahing yang tidak menyebut nama Allah. Hasimbol. Tapi kalau wahing api karena hatinya bagus itu, alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamukallah. Karena dia mendoakan semoga Allah merahmatimu, kita balas, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan kedamaian. Nah, ditutup karena doanya agak panjang, dibalas terakhir apa? Ada yang tahu balasan terakhir? Ya sudahlah. Aja dawa.
Gerlak bersin lagi. Gerlak bersin lagi. Sebab itu virus ya, virus. Tapi kalau enggak, kalau diempot loro, di sini nih loro, terus pusing. Makanya disunahkan habis bersin, alhamdulillah. Misalnya Pak Anhar wis ngene, kita ancang-ancang, didisi, alhamdulillah, didisi. Awas mari ini Pak Anhar lek wahing, aku cing ngomong alhamdulillah. Misalnya, Hasim, kita yang mendoa, alhamdulillah. Maka orang yang demikian itu, kewaris dia tidak akan sakit gigi, nggak sakit perut, nggak coroan, sakit hati, lain lagi tuh. Mudah-mudahan tidak sakit hati ya, Dek ya. Amin. Datang sudah sakit hati. Hancur bisa telak, tekor bisa beton. Kok tidak lurus? Hadirin sekalian, yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Sekali lagi, kalau ada orang mau bersin, kita disi, kita dahului. Membaca apa tadi? Awas kan, mari, ayo. Begitu, Hasyuk, alhamdulillah. Maka orang tersebut ya, tidak akan coroan, tidak akan loro untu, tidak akan loro weteng. Insya Allah, dengan izin Allah. Ya, jadi sampean tugasnya nanti mulai besok golai wong, golai wong sing kate bersih. Aduh. Nah, kembali ke tadi nanti ya. Kalau pulau penjenengan, tak ulangi tadi ya, yang bab kedua. Kalau penjenengan bekerja, beraktivitas, kepingin sukses, itu jangan ngandalno sopo-sopo wis. Kembali noto hati. Noto hati. Niatnya ditoto. Niat ibadah, niatnya karena Allah. Ya. Walaupun penjenengan gajinya besar, tetap seeking pleasure of God only. Tetap ibtigha amardhatillah, tetap mengharap ridhani Allah. Pun ngoten mawon. Sehingga dalam bekerja itu enjoying what is right. Enjoy. Karena kita akan selalu. Dan orang yang seperti itu tidak akan pernah melanggar. Ya, mau berbuat maksiat, sadar. Dia selalu diawasi oleh CCTV Allah. Mereknya Raqib and Atid. Nggak ada di Matos. Mau menyeleweng, ngetik, mau naruh 01. Kan berpengaruh tuh. Kelebihan 0. Iya kan? Dalam bidang keuangan, terutama bendahara itu, kalau nulis kelebihan 0 saja, berabe ini. Bisa ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Hanya gara-gara 0. Kelebihan 0. Dia mau berbuat apa saja, sadar. Ya Allah. Ya, Allah Muraqabatullah. Allah selalu mengawasi. Di mana sisi Tuhan? CCTV Allah. Mereknya Raqib and Atid. Di mana letaknya? Kanan dan kiri kita. Masing-masing diri kita. Tuh. Ini kalau diterapkan, Pak, luar biasa dampak positif. Luar biasa. Masing-masing menyadari bahwa kita ada CCTV Tuhan. Dan kemana saja kita pergi, dia ikut. Masing-masing manusia. Nah, ini kalau ada dalam perasaan kula panjenengan, wow, so sweet. Ya, itu apa, biar kita kerja itu enjoying what is right.
better and tightening the selection and recruitment system. Nah itu juga berhati-hati memilih teman. Kalau teman sini alhamdulillah lah ahli-ahli ibadah. Mas Anhar ini sejak kecil saya tahu, Masya Allah, jam 3 beliau sudah bangun kejeding pipis. Mari ngono. Apa ngomong turu maneh? Orang nggak mungkin mari pipis waktu turu maneh. Cawik dulu lah. Habis itu beliau wudhu beber sejadah. Cuma kalau Pak Anhar sujudnya sawi. Siapa ngomong keturun? Jangan. Nggak mungkin mendoakan kantornya, karyawannya mendoakan. Subhanallah. Luar biasa beliau. Jadi selection and recruitment system itu penting ke depannya, Masya Allah. Nah, kembali ke tadi yang harus kita pegang sesungguhnya adalah coba kita tiru dulu pedatonya Nabi. Pedatonya Nabi itu dulu begini. Lalih. Nabi itu menggebu-gebu. Oh, inna fil jasadi mudghah. Kira-kira mana suaranya? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. In saluha jasad a'mali. Sayru a'mali. Kalau segumpal daging itu bagus, kata Rasulullah, maka amalnya dia bagus. Dari ujung rambut, ujung kaki, tindak tanduknya, watak-watuknya, bahkan wahingnya bagus. Tapi ingat kata Nabi, wa in fasadat, kalau rusak, segumpal dagingnya itu kalau rusak, kata Nabi, fa fasadat sairu a'mali, maka rusak juga. Dari ujung rambut sampai ke kakinya akan rusak juga. Akan rusak juga. Hasil kerjanya rusak, etos kerjanya enggak karu-karuan, dia kedisiplinnya enggak karu-karuan. Ya, watak-watuk rusak. Ya, aduh. Ala ilingo kata Nabi. Ingatlah kata Rasulullah. Ala wahyal qalb. Yang dimaksud dengan segumpal daging tadi itu adalah hati kula panjenengan. Lek apik, apik. Lek welek, dadi welek kabeh. Lek sae, lek rusak. Apa kata hati kula panjenengan? Makanya tidak heran kalau ada seorang mama, anaknya mau berangkat sekolah itu, yang terucap ke anaknya itu pas pamitan anaknya, hati-hati nak, betul? Suami ke istrinya, hati-hati. Suami maksudnya. Ya Tri, istri. Masya Allah, hati-hati. Ada apa dengan hati? Pak Anhar tadi pagi pas tak rumono, mah berangkat. Hati-hati Pak. Padahal yang nyetir tangannya yang nyetir rem dan gas sikile. Kok nggak sikil-sikil Pak? Kok hati-hati? Ada apa dengan hati itu? Itulah. Sehingga hati kula panjenengan ini kenapa harus dijaga betul? Sebab itu tadi kata Nabi, ini menjadi sumber. Iki lek api kabeh soalnya. Tapi lek hati ini welek kabeh. Paham gitu? Jadi lek api kabeh, lek elek kabeh. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, ayo kita jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Menjadi cahaya. Kalau hati kula panjenengan ada nur, 3 nur ya. Ada nurul iman, ada nurul Islam, ada nurul Quran. Padang atine, yakin saya dia akan berjalan pas pada jalannya. Tapi kalau hatinya rada buruk, peteng, ya redup,
ngotot berangkat pasti nabrak-nabrak. Petang bisa nabrak bojone tangga. Nabrak. Ya Allah, hati ini loh, hati Pak. Yang terpenting ini adalah hati. Yang terpenting adalah hati. Kalau hati berhasil kita jaga, ya, kita penuhi dengan cahaya-cahaya tadi itu. Ini kan dalam rangka ngecas ini, dalam rangka mengisi iman di dalam hati kula jenengan. Ngecas ini. Pas ngecas, masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok keluar ke mall? Nggak tahu lagi imannya bicara apa. Agak maju mas, jangan duduk lah, maju. Dingin nanti sikilnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terus apa di hati itu dipesan oleh Allah dan Rasul, jangan sampai dikotori, jangan sampai dinodai. Ada noda kecil saja di hati kita. Ya, misalnya maksiat sedikit, itu ada noda di hati, itu ada noda. Aku ngomong ngecas lali paling baru eling ya. Kan ngomong ngecas kan. Eling cas sasane belum dicabut. Kita yang mau ya. Hadirin sekalian, dalam rangka mengisi seperti ini, mengisi iman, mengisi Islam, mengisi cahaya-cahaya tadi ya, cahaya Al-Quran. Kita kaji dawuh-dawuh Allah, dawuh-dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan berpengaruh dampak positif ke hati kula panjenengan. Bedakan nanti, bedakan. Belum ngaji tadi dengan setelah ngaji, beda gitu. Ya, benar. Ya, benar sekali. Ada cahaya. Kalau cahaya iman masuk, cahaya Islam masuk, cahaya Al-Quran masuk, ya, cahaya hidayah masuk. Ada lagi yang paling penting dari cahaya tadi itu adalah Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad sudah masuk, sehingga kita mendapat syafaatnya, diakui sebagai umatnya. Wow, so sweet. Ya, maka kula panjenengan nanti dalam ibadah menghadap Allah SWT. Ya, ini terutama saya ingatkan betul ini masalah sholat. Tak iling loh. Orang kalau sekedar tidak bisa zakat karena memang dia miskin, orang tidak bisa sedekah karena memang tidak punya. Apa yang disedekahkan? Wong dia tidak punya. Insya Allah statusnya dia masih muslim di hadapan Allah. Gitu. Saya gambarkan tidak bisa sedekah, tidak bisa zakat itu orang yang putul tangan ini loh Pak. Pripun? Insya Allah masih hidup. Masih hidup. Ini kan tahu ada orang putul kan si urip kan? Orang tidak mampu naik haji karena tidak nabung di sini. Coba nabung sini, insya Allah berangkat. Tidak punya uang untuk ke Mekah, insya Allah statusnya tetap menjadi muslim karena memang tidak mampu. Saya ibaratkan tak punya kaki, tugel, insya Allah si hidup. Wong anak tak delok anak akeh, mbuh apa sing hidup. Allahu Akbar. Tapi ingat, kalau orang tidak punya kepala, masih hidup kan? Andaikan hidup, bukan manusia lagi, apa? Meti. Jogging di alun-alun, gak berkepala, jogging jam 7 jogging keliling, orang lari semua, bukan manusia, gak punya kepala. Bisa dipastikan orang tersebut
Sama. Masalus sholati fid din kama masalir ra'si fil jasad. Kata Nabi, perumpamaan sholat, sembahyang dalam agama Islam itu seperti kedudukan kepala kita ini, sirah kita ini di jasad kula panjenengan. Karena sentral semua ada di kepala, Pak. Leres. Otak di kepala, mata, mulut, kuping, hidung, semua berkumpul di kepala. Lo lihat ditukel, Pak, ditukel orang tuh kepala pasti mati, pasti. Sama. Orang beragama kok nggak sembahyang, statusnya berubah di hadapan Allah, bukan muslim lagi. Apa kata Nabi? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, meninggalkan sembahyang dengan sengaja, sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Berubah. Statusnya berubah. Kalau hanya sekedar tidak zakat, tidak haji, tidak bersedekah, tidak ibadah yang lain, yakin statusnya dia masih muslim di hadapan Allah. Karena hujahnya tepat, karena memang tidak punya. Tapi kalau tidak sholat, pasti orang itu mati. Sehingga kalau ada orang tidak sembahyang, terus naik mobil keluar, ngelencer lah. Di mobil lu kalau sing sembahyang kabeh. Apa kata malaikat? Kata temannya, "Cak, apa? Delon ana wong ngelencer lu di sak mobil lu. Batang kabeh." Dianggap batang. Dianggap bangkai oleh malaikat. Di mana kehormatan dia sebagai muslim? Nek KTP ini tok. Kok keras, pundak keras ini. Ngeman. Kalau nyampe akan ngetan ini ngeman. Jok sampai status kita di hadapan Allah berubah. Jangan sampai status kula panjenengan yang sudah enak-enak jadi muslim muslimah di hadapan Allah dirusak hanya gara-gara tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah. Berubah menjadi apa? Minal kafirin. Nabi sendiri mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Tapi yang berhak mengkafirkan cuma Allah dan Rasul. Jenengan gak oleh celuk-celuk koncone di rumah. Kafir. Oh, diculak uang. Enggak lah. Kita tetap kita rangkul, kita ajak ke pengajian. Ditanya, kenapa sih gak salat? Aku itu rompok najis kabeh. Iki lho sarung. Sampai dia tidak punya alasan. Kenapa yuk? Kenapa? Kadwe mau kena. Kita urun. Sampai dia tidak punya alasan. Jadi ojo melok-melok ngafir-ngafir ke. Kafiri dia ora dikatekke. Ya kan? Kadang-kadang banyak begitu. Ngafir-ngafirkan orang tapi kafirnya sendiri gak dirasake. Nah, jangan. Melo para rawuh para sederek, saudara-saudaraku, ayo kita sama-sama menjaga banget, dijaga. Perintah sholat ini dijaga banget. Ya, Januari ini sudah masuk Rajab ya. Februari tanggal 13 itu sudah Sya'ban. Tanggal 10 ya Sya'ban. Dan lagi nanti tanggal 13 itu Maret itu sudah Ramadan. Belum kasus Ramadan maneng. Ya. Kita berusaha latihan kata Nabi selama 3 bulan sebelum Ramadan itu latihan. Puasa Rajab latihan. Sya'ban puasa lagi. Senin Kamis aja. Senin Kamisnya puasa lagi. Nanti sedang nyampe Ramadan, datang Ramadan di hadapan kita tidak enjoy. Kita sudah tidak kaget lagi. Sudah terbiasa buka, sudah terbiasa sahur, ya. Baik. Selanjutnya saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau setelah kita tahiyat akhir itu ada doa. Iya. Nah itu
ya terus manfaatnya buat kita apa? Baik. Innaka Hamidum Majid. Gitu kan? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil qabri wa min fitnatid dajjal. Gitu. Manfaatnya Allah akan selamatkan kita dari segala macam bentuk musibah berupa fitnah. Ya, fitnah itu musibah. Baik musibah kehidupan, musibah kematian, musibah di alam kubur, dan musibah fitnah dari dajjal. Ya, itu manfaatnya minta selamat intinya. Ya, jadi setelah tahiyat akhir innaka Hamidum Majid, jangan langsung seliu. Kan ada itu. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak sah. Sholatnya nggak sah. Yang benar pakai alif lam sebelum shin itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum. Selam. Apa selam? Nggak sah. Kalau salamnya nggak sah, tahiyatnya nggak sah. Kalau tahiyatnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Jadi kalau penjenengan itu kalau salam jelas ada alif lamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pakai alif lam. Alif lam sin. Namanya ma'rifah. Jangan nakirah. Assalamualaikum apa? Kayak Imam Luwe ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ada lagi? Mbak Juwita tadi ngacung tangannya kok ngene-ngene. Oh enggak. Iya, Ustaz, kalau tadi kan disebutkan kalau kita tuh harus menjaga hati kita. Responnya bagus, internetnya bagus, outputnya bagus. Iya. Terus bagaimana caranya kita tuh untuk hati kita itu tidak mati atau jelek. Kita tidak bisa menjauhi dari lingkungan yang mungkin orang-orang yang kurang bagus menurut kita. Jadi bagaimana? The selection and recruitment system itu perlu kita memilih konco itu ya, memilih konco, memilih lingkungan. Sampai bersyukur bisa di lingkungan Islami seperti ini. Alhamdulillah, disyukuri. Ini takdir Allah, takdir yang baik. Kita di lingkungan yang Islami, yang bekerja di lingkungan Islami, otomatis yang akan datang ke sini yang orang-orang yang baik, walaupun belum tentu Muslim. Banyak yang non Muslim juga jadi nasabah, apa yang saya tahu. Nah, tapi kan dia punya toto kromo gitu. Ya, kumpulono wong kan soleh, tutup ngumpuli Pak Soleh loh, meteng. Kumpulono wong kang soleh. Jadi kita berkumpul berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya. Jadi bagaimana kalau kita seumpama pas di luar, di lingkungan RT kita, di lingkungan RW kita, di lingkungan perumahan kita, kok kebetulan wongnya welek-welek akhlake gitu. Biasanya kalau kadang terjebak gitu kan, lalu muncul riba, fitnah, namimah. Ngerti namimah? Kata Romai Rama, namimah itu aba-aba domba, adu domba, itu loh. Masa kayak ini? Aba-aba domba. Ya, jadi adu domba, ada fitnah, ada riba, ada rasan-rasan. Lah bagaimana kita akan keluar dari lingkaran setan seperti itu? Maka minimal kita izin. Nyun sewu yu. Masih ondak tapi kan kejeding temenan. Ya, jadi hindari semampu kita. Menghindar sekuat kita. Menghindar semampu kita. Ojo mek wong wedok tok sing jadikan sasenda, wong lanang yo ngono lek kadung kumpul. Padha wae. Ya. Iki yo padha karo lambe lanang, ini lambe wedok. Padha wae. Oleh karena itu harus kumpul teman, ngalor ngidul ngomong ya ono riba, ya ono namimah, ya ono fitnah jadinya. Bagaimana cara keluar dari ini? Izin.
minta izin semampu kita untuk menghindar. Paham ya? Baik, semampu kita untuk menghindar. Ada lagi? MC tadi ngene. Oh, kukur-kukur. Ya. Silakan. Boleh minum saya? Ayo. Masalah salat dari Pak Anhar tadi, menurut jenengan masalah sujud itu tangannya itu sampai siku atau sampai sini ya? Baik. Nah, Dulu. terus Oh iya, kalau lanjut. semisal kalau sepemahaman saya itu yang benar kan hanya mulai telapak tangan, nggak sampai siku. Nah, gimana Ya. kalau semisal kita melihat, mungkin ya secara nggak langsung kan kita juga terlihat gitu loh, kalau kita mau sujud gitu kan, anggap aja makmum yang di sebelah kita itu sujudnya sampai siku. Nah, itu gimana kita menjelaskan biar sujudnya yang benar gitu? Suruh ngaji ke sini. Saya ikut ngaji. Suruh ikut ngaji di Mega Syariah Bank, ada pengajian. Ayo nambah-nambah ilmu. Terus sampean tanya seperti tadi, saya menjelaskan. Dulu di zaman Nabi, ono sahabat sing koyo ngono. Allahu Akbar. Ininya nempel ke tanah. Terus habis itu diingatkan oleh Nabi, wong lek sujud koyo ngono, apa bedanya dengan kiri? Ini ada dalam kitab Bulughul Maram. Ada dalam kitab Bulughul Maram. Bab sholat, bab sujud. Jadi ada yang itu sujud, maka apa bedanya dengan sujud kok gini? Persis. Ya. Ini sudah lelah semua ini. Matanya merah. Bibirnya pucat. Boleh pagi kan? Ya, oke. Ya, tidak boleh. Kata Nabi, jangan menyamai kiri. Menyamai kiri. Jangan menyamai kiri kalau sujud ya. Cuma bedanya harus diterangkan ini. Lek cewek nih, mau sujud ini. Nih. Mana? Lawil. Lawil itu sujudnya cowok. Lek cowok, lek cewek ngapit sesuatu. Nggih, jaga awil. Paham yang saya maksudnya? Yang paham malah ini. Wah. Paham ya? Terakhir, penanya terakhir. Nggih. Nggih, Mas Arifin. Untuk sholat yang khusyuk itu seperti apa? Terus untuk kan setahu saya yang sholat kalau merem nggak boleh. Itu baru tapi kalau merasa lebih fokus ke sholatnya lebih khusyuk pas merem itu boleh. Baik, katanya Imam Nawawi, bukan kata saya ya, katanya yang lebih alim, yang menjelaskan namanya kitabnya syarahnya Sahih Muslim. Ada lagi beliau mensyarahi Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Imam Nawawi Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, beliau itu mengatakan kalau memang dengan merem itu khusyuk, meremlah. Tapi dengan kalau melek lebih khusyuk, meleklah. Karena kalau melek kan pasti lihat tempat sujud. Ono biyen Gus ini anak kiai, sholat telat kan, sholat dewi Allah, ndak ngene. Dikirain apa? Ternyata apa?
Sholat itu loh, ndelok cecek gendaan. Mana it kena. Ya apa sholat itu? Gus kok ngono? Ngono sih ngono tapi ojo ngono, ngene wae. Paham Mas? Jadi kata Imam Nawawi, kalau dengan merem khusyuk, meremlah. Kalau dengan melek khusyuk, meleklah. Sebab yang dikatakan khusyuk itu bukan tidak eling nopo-nopo. Lek diartikan gak eling nopo-nopo, sampean yo gak eling berapa rakaat sudah. Surat apa yang dibaca? Gitu? Yang dikatakan khusyuk itu fokus. Khusyuk itu fokus. Gimana caranya fokus? Satu, lihat tempat sujud. Yang kedua, memahami apa yang kita baca. Kan sekarang ada doa sholat searti ini. Lah itu sampean nggak usah dihafal no, dipahami aja. Oh, lihat aku pas sujud itu artinya iki. Oh, lihat aku pas iktidal iku makna iki. Aku lihat pas ruku maknanya maknanya ini. Dipahami aja. Paham ya? Jadi khusyuk itu bukan berarti tidak iling. Dulu ada wanita, anaknya masih PAUD. Dia sekolah di PAUD. Kerti PAUD? Suaminya Bu Ud. Sekolahkan di PAUD. Sudah. Kan wis iso ngomong tuh. Jadi duduk sini ya nduk. Gimana? Awas nanti mama mau sholat. Allah duhur. Anak itu nguas nodok. Sampai setelah assalamualaikum. Anaknya tanya, Ma, ya, tadi mama sholat apa? Sholat duhur. Hah? Duhur, Ma? Kata bu guru duhur 4 rakaat. Loh mama kok 5 rakaat? Ditegur anaknya. Ya, jadi khusyuk itu bukan berarti gak eling apa-apa. Gak ingat apa-apa, bukan. Konsentrasi. Memahami apa yang kita baca. Gitu loh, oke. Demikian dulu, semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Semoga kula jenengan sehat selalu, lahir batinnya. Kemudian kita bisa tolabul ilmi di yang lain selanjutnya. Mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesendirian tanpa kekasih. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC. Demikian, terima kasih. Demikian acara pengajian pada sore hari ini.